Alright, ladies and gentlemen, welcome back again di Pedo. Dan kali ini gue bakal ngobrol sama salah satu caster yang lagi naik daun sebenarnya, sama salah satu production house atau rumah studio WXC Indonesia, tapi tiba-tiba dinyatakan keluar. Nah, gue penasaran aja gitu sebenarnya apa yang terjadi, karena ya dari Julian sendiri pengen cerita gitu sebenarnya apa sih biar nggak simpang siur gitu kan. Ada yang bilang, Jul masa gara-gara 10.000 follower lu langsung dikeluarin gitu kan. It's a joke gitu kan, it's a joke. So ya udah, daripada basa-basi kita langsung panggil aja sekarang bintang tamu kita, yaitu Kapten Ijul. Halo Jul. Yuk, wadap. Halo, Pap. Halo. Hmm, Sehat? sehat. Sambil ngerokok ya, sambil Nggak ngerokok nggak apa-apa ya. apa-apa, terserah, tanggung sendiri pokoknya ya. Kalau orang lihatnya lo, oh ternyata seorang Ijul adalah seorang perokok berat gitu kan. Memang, Memang ya. Tapi ngomongin perokok gitu, apa namanya? Dari kapan sih lo mulai ngerokok? gua ngerokok itu kuliah. Kuliah. Itu berapa tahun yang lalu? Berapa tahun? Aduh, ini nih kalau bahas kuliah, ini kan sebentar kuliahnya nih. Jadi ya 2009-an lah. 2009 ya. Oke. So, anyway, Ya. tentang awal. Sebenarnya awalnya lu di e-sport tuh kayak apa sih, Jul? Yang kita orang kan, Hmm, ya ada yang tahu, gue tahu, beberapa orang tahu, tapi kan nggak semua tahu. ya. Cerita dong, Jul, sebenarnya awal karir e-sport lu tuh dimulai sebagai apa? Oke, nah ini sebelumnya perkenalan dulu kan, nama lengkapnya siapa, Ijul gitu kan. Nama lengkap gua Muhammad Zulkifli, gua dari Samarinda, Kalimantan Timur, kelahiran 18 Juli tahun 2000. Nggak mungkin sih, nggak mungkin. 1991, karena masih Oke. banyak yang nanya, umur lu 17 tahun Jul, beneran kayak di channel lu sebelumnya kalau ada yang nanya, botnya jawabnya 17 tahun, kagak. Gua kelahiran 91, terus ya begitulah, ya begitu. Oke. Nah, Nah, kok bisa masuk ke e-sport? Gimana ceritanya, Jul? e-sport, weh. Jadi kebetulan nih Paps ya, nih dulu di Samarinda, Kalimantan Timur, ya, Ijul ini adalah salah satu mantan, layak nggak ya dibilang Bohong. pro player yang nggak pernah kelihatan. Oke. Nah, pro player yang nggak pernah dianggap. Kayak Oke. dia tuh nggak pernah nganggap gua tuh, parah kan? Iya, dia siapa? Ya Nggak ada, udah. nggak. Ya udah. Gitulah pokoknya, ya jadi ya udah, akhirnya main Dota sampai akhirnya punya sponsor, di tetap jago kandang di Samarinda di Kalimantan Timur, sampai di titik bosan, jenuh, nggak percaya sama namanya e-sport, nggak bisa ngidupin gua mau kerja cari duit, cari rezeki, gua tulang punggung, nggak percaya gua sama e-sport. Akhirnya ya udah gua pensiun Oh di gitu. 2007. Iya. Sempat pensiun dulu justru. Iya, pensiun dulu 2017, baik real life, Pap. Itu ngapain Jadi lo MC. selama pensiun? Nah, nyiar radio gue dari SMP. Terus nyiar radio, bolak-balik, kadang keluar radio sana, radio sini, tapi masih di daerah lingkup Samarinda atau Kalimantan Timur. Terus Oh, oke. juga MC. Oke, Nah, MC, MC. dari MC ucapan terima kasih, terus juga MC hajatan, terus juga MC malam pertama, sampai MC, Tar dulu, malam pertama emang salah, kok MC nikahan. Oh, MC kok MC malam pertama, nikah? MC nikahan, MC wedding gitu, event dan lain. Aha. Nah, nih kita kita putus sambungan sama Ijul ya, sabar. Tenang aja, tenang. Nih kita panggil dulu nih habis ini nih Ijulnya kemana nih ya kan? Soalnya putus nih tiba-tiba nih. Ah. 2017, yang 2020. Nah, nih udah. Oke. Jul, sorry banget nih. Tadi keputus sinyalnya tiba-tiba. Oh gitu. Jadi dari 2017 ulang lagi ya. Sorry nih. Serius putus soalnya. Ya. 2017 lo ngeradio, apa namanya, Oke. penyiar radio, terus nge-MC, RG bener. nge-MC, MC. terus setelah nge-MC tadi itu putus tuh. Nah dari situ coba cerita lagi. Nah, kalau dari MC itu gue macam-macam, mulai dari banyak lah ya, MC acara nikahan, terus Mhm. event, MC artis, terus juga MC salah satu, apa ya? Apa ya kalau dibilang anak muda zaman sekarang, MC dugem, wah, dunia Wih, malam, dunia gemerlap lo gitu. pernah Jadi banyak. dunia nyentuh dunia itu pernah? Pernah. Ya kan,
pekerjaannya nge-MC tengah malam-malam Pak di belakang DJ. Gak ada Oke. kerjaan, DJ-nya main DJ, gue ngapain di belakang-belakang diliatin orang. Iya, iya. Cuman teriak doang, make some noise gitu ya. Ibu langsung nos, oh enggak, 1, 2, 3, let's go, gitu-gitu doang, Oke. udah, joget orang. Oke. Lu nggak perlu sebut Iya, nominalnya, tapi itu lebih baikkah ketika lu keluar dari e-sport pendapatannya Zul? e-sport, Kan lu tadi, e-sport ke real life. ya maksudnya lu kan berhenti e-sport karena lu tidak merasa ini cukup untuk menghidupi lu. Ya, Kemudian 2017 ya. apakah ketika lu masuk ke dunia yang MC itu tadi itu lebih baikkah daripada e-sportnya? Oh, kalau e-sport kemarin di tahun 2017 jelas sangat Jelas. lebih pada dunia real life. Karena saat itu Oke. mungkin banyak juga ya orang-orang e-sport mungkin di luar Kalimantan, maybe dari Jakarta, nasional dan lain-lain. Mungkin nggak percaya juga dulu, mungkin awal-awal masih kayak gambling kalau orang bilang. Betul. Untuk yang namanya e-sport, sponsor juga dulu masih kayak ragu-ragu apa sih e-sport gitu kan. Lebih taunya ya sport doang, nggak ada tahu namanya e-sport dulu, taunya game doang. Nah, jadi Taunya kalau game doang. pindah ke e-sport menuju ke real life, kalau gue dulu nggak percaya sama e-sport karena memang real gue ngerasain nggak ada. Lu menang turnamen, lu dikasih gaji sponsor, lu kasih equipment, dikasih billing gratis, dikasih apa, tetap kagak bisa. Kalau Oke. untuk hidup ya bukan kita nggak mensyukurin nih, bukan nggak mensyukurin atau kita nggak apa, tapi memang nyatanya nggak bakal cukup gitu loh. Oke. Percaya, apalagi hidup namanya di kota. Oke. Oh. Nah, Hmm. kan itu sampai 2000 berapa? 2019 ya? Atau Pensiunnya, pensiun iya e-sport pensiun e-sportnya sampai 2000 berapa? 2020-an sih, 2020-an. 2020. Oke. Iya. 2020 lo memutuskan untuk kembali ke ranah e-sport. Iya, benar. Kenapa yang lo Karena pilih? Kenapa yang lo pilih dunia caster, Jul? Kenapa, Jul? dunia caster, kalau ditanya gua milih, gua nggak milih sebenarnya, Pak. Gua nggak milih. Kemudian? Nah, tapi kalau ditanya jalurnya maybe mungkin dari mantan player Dota ditambah sama mungkin public speaking, kalau digabungin kan bagus jadi caster. Dan pastinya karena ada tawaran gitu, karena ada chance gitu loh. Ya kan? Ada yang memberikan wadah, kalau enggak kan nggak mungkin. Pasti. Ya gue masih mikir kemarin masih nggak percaya, itu pun tawarin misalnya ada tawaran tuh, nggak mungkin langsung gue percaya juga kan, gue selalu bilang gue nggak percaya sama e-sport lah gitu aja, karena gue udah Ya. pernah ngerasain gitu loh. Nah, ya begitu Oke. akhirnya. Nah, terus kan sekarang kita taunya lo itu adalah kemarin itu lu adalah part dari WXC Indonesia gitu kan. Itu yang Wah, lu pakai ya. Lu pakai benar benar bajunya ya. ini Ya, harta tahta Tahta WXC WXC Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, Iya. secara mengejutkan setelah apa yang terjadi dan lo alami di WXC gitu kan. eh Apa ya? Gua ngerasa kaget aja gitu. Ini lu yang memutuskan atau gimana? Atau apa sih? Gini deh, daripada gue memancing sesuatu yang tidak menyenangkan, mendingan lu yang klarifikasi. Sebenarnya ada apa sih? Karena di YouTube chat itu udah mulai pada brutal, meminta kepastian. Di Instagram lu tadi sebelum kita recording ini lu juga udah cerita gitu kan. Pap, banyak banget nih yang spekulasi kayak gitu-gitu kan. Kayak ini kayak gitu. Mendingan lu yang cerita, Jul. The time is yours. Silahkan cerita, Jul. Oke, ini apa me time jadi ya, me time nih buat gue cerita. Sebelumnya kalau mau ditanya bilang Jul klarifikasi dong kayak gitu kan, gue sempat mikir kayak gini Bang, nah gue siapa, artis bukan, siapa-siapa bukan, ini orang tahu cuma bocah kampung dari Kalimantan datang jadi caster. Ya siapa gue harus diklarifikasi dan kenapa banyak yang kepo gitu loh. Ya. Cuma yang ada sedih sebelum gue sharing, ada hal yang sedih, suka dan dukanya apa saat kalau orang-orang yang care sama gue atau yang deket atau viewer gue atau yang tahu sama gue gitu loh, atau mungkin bahasanya kan gue pernah buat channel YouTube tuh ada subscriber gue atau follower gue, mereka pasti tahu realnya gitu loh kenapa. Dan kalau yang nggak tahu kan taunya ya karena macam-macam lah, kadang hujatan dan lain-lain. Hujatan mah udah biasa di kuping gue, tebel udah kupingnya nih, mentalnya udah baja ya kan. Kalau di sini apa hujatan ya kan, kalau di Kalimantan kan mandonya terbang tuh di kuping. udah biasa Bener jadi juga udah ya. ini udah masih the next level playnya Kalimantan lah, masih lah Kalimantan Oke. lah, kita masih lah gitu kan.
bukan sok keras gitu loh, bukan sok keras, enggak. Dalam artian gue kesini nama itunya kerja, gue artinya berarti harus siap dengan apapun terjadi. Mau ada yang suka dan tidak suka itu hak asasi orang masing-masing, dan kembalinya baru kita mulai untuk yang namanya bukan klarifikasi sih, lebih menjelaskan supaya tidak ada Simpang siur. kesalahpahaman. Nah, benar, simpang siur Silakan. itu. Pertama adalah ini untuk orang yang tahu gua, ya. Jadi gua punya fanbase yang Is, dibuat gila. sama viewer gua yang gua nggak tahu jorok banget sih mereka. Lu pada jorok banget. Kenapa? Karena namanya itu Ijo Lovers. Jijik nggak? Itu dia. Jadi teman-teman ada yang bilang Ijo Lovers itu beberapa viewer gua yang nemenin gua dari pertama kali masuk di WC Indonesia. Nah, jadi dia yang paling tahu banget, mereka yang setia banget nonton gua streaming, nonton gua ngecast gitu kan. Terus juga ya udah mereka pasti tahu. Yang pertama adalah poin, "Jul, kenapa lu keluar dari WXC?" Kalau yang bukan viewer gua ya atau yang followers gua, mereka pasti bilangnya macam-macam, aneh-aneh A sampai Z dah pokoknya. Tapi kalau yang tahu, ini sebelumnya gua keluarin statement ya, Pak. Pertama, sebagai wujud bentuk terima kasih dan apresiasi gua kepada WC Indonesia ya, karena dia adalah salah satu orang yang ngebawa atau ngasih gue chance kesempatan dan ngebawa gue sampai ke titik ini. Gue makasih dulu sebelumnya. Gue pernah punya komitmen. Nah, komitmen gue itu viewer-viewer gue pasti tahu. Yang pertama adalah satu, gue gak bakal ninggalin WXC Indonesia atau keluar dari WXC Indonesia apapun yang terjadi ya, kecuali ada kecualinya, tapi itu ya kan, kecuali gue nggak bakal ninggalin WC Indonesia, keluar dari WC Indonesia. Pokoknya gue walaupun ada kerjaan yang lebih mahal atau ada tawaran yang lebih mahal, budgetnya lebih tinggi, gue sorry, gue kerja bukan cari uang ya, bener. Tapi ada tujuan yang untuk cari uang, cuman gue lebih fokus, gue lillahi ta'ala kesini untuk meniti karir di jalur apapun dan menghargai proses berapapun nominalnya. Jadi yang pertama itu yang paling penting, gue tidak pernah bakal ninggalin WC Indonesia kecuali gua yang di-kick. Satu, itu poin pertama yang perlu orang tahu. Yang kedua, ya, gua gak bakal ninggalin WXC Indonesia kecuali WXC Indonesia tutup. Gitu loh. Itu 2 poin yang mungkin patut atau layak ditahu buat orang-orang yang pengen tahu, padahal gua bukan siapa. Oke. Tapi ada di bagian Malaysia Indonesia gitu. Itu 2 poin pertama. Itu Oke. penting sebenarnya. Itu dulu. Mau Oke. dilanjutin nih? Lanjutlah. Nah, Kenapa? ya udah. Kenapa Nanti nggak lanjut? daripada simpang siur lagi. Aduh. Aduh, ini sebelumnya gue mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat gue, rasa respect gue. Sampai detik kalau ditanya, lu masih sayang sama West Indonesia? Gue sayang banget West Indonesia, men, gila. Gue nggak tahu kalau tanpa ini gue nggak bakal bisa nginjak namanya Jakarta. Nggak tahu gimana ngeliat main Monas, kagak tahu gue beneran dah, sumpah. Dan akhirnya di titik ini ada di satu keputusan itu sebenarnya gini. Itu di tanggal 18. Oke. Jadi 19. Kalau orang tahunnya di tanggal 19 Januari 2021, gua sudah nggak sejalan dan seiring bersama WC Indonesia, benar. Tapi yang lebih tepatnya, gua sudah nggak di WC Indonesia tuh di tanggal 18 Januari 2021, 1 hari sebelumnya. Nah, Oke. itu di jam 7 pagi. Dan Oke. kebetulan, cicak bunyi aja tuh, kalau orang Kalimantan cicak diketok dulu nih mejanya. Iya. Kalimantan banget. Ada aja yang nemenin Ijul ya. Jadi gini, intinya gua eh, dikeluarkan secara baik-baik, dikeluarkan secara baik-baik sama Bang Yudi Justin Case begitu. Dia adalah orang yang ngebawa gua di Indonesia, dan dia juga yang maybe punya hak kan untuk ngeluarin gua tentunya. Ingat ya, sekali lagi seperti poin 1 2 gua tadi, gua nggak keluar dari Indonesia tapi gua dikeluarin begitu sama Indonesia. Kalau problemnya ya pasti namanya orang kerja kan, pasti ada salah paham ya kan, ada banyak
ada banyak mungkin ya, gue banyak banget mungkin salahnya sama Messi Indonesia. Entah dari tutur kata, sikap sifat, gue nggak tahu. Namanya kita manusia ya, Pak ya, kadang bisa hilap ya, apapun itu. Tapi gue selalu kok, kalau gue orangnya, insya Allah, kalau ada ngerasa salah atau apapun itu, gue selalu minta maaf. Masalah tidak dimaafkan atau dimaafkan pun gue nggak tahu. Intinya gue tetap udah berusaha minta maaf gitu. Gue tetap jaga silaturahmi tetap yang baik. Nah, setelah itu, ini Ya, lanjut. gue Kan sesi curhat. ada ini nih, ada speechless-nya gitu, Gak ada apa-apa. speechless-nya. Kan ada suka duka kan, kalau ditanya hari ini, kalau ditanya masih campur aduk perasaannya, Oh bener, gitu. campur aduk, iya campur aduk banget pokoknya lah. Jadi dan mungkin entah maybe kontrak juga mungkin yang nggak diperpanjang dan lain-lain atau dan lain-lain, tapi salah satu ungkapan atau jawaban dari Bang Yud bahwasanya gua sudah nggak jalan sama Indonesia pada jam 7 pagi itu di tanggal 18 Januari 2021 karena Bang Yud sudah ngerasa sudah ada ketidakcocokan antara Bang Yud sama gua gitu. Oh gitu. Dan akhirnya ya sama kayak hubungan gimana sih Pap, ya kan? Orang pengennya bahagia, ya kan? Ya kalau ibaratnya itu kalau pasangan ya, kalau udah nggak bahagia gimana Pap? Ya kan? Gua mah yang kayak ibaratnya kayak FTV itu udah tuh yang kayak gua diputusin nih udah gitu ya. Gue ikhlas nggak ikhlas nggak boleh, karena kembalinya gue harus juga tetap koreksi diri dong. Pasti kalau sampai ada orang nggak cocok sama gue nggak bisa maksain, itu hak asasi sekali lagi. Dan memang gue cuma try the best kok. Gue orang yang try the best, gue cuma orang yang niat kerja, gue cuma orang yang mau melakukan apapun demi mencari sesuap nasi. Intinya kalau masih ada salah suka ndak sukanya orang ya gue harus terima apapun itu gitu lah, begitu. Itu Oke. mungkin sedikit Ceritanya. panjang, bisa kita cerita panjang. Ya. Ini sih sebenarnya itu sih yang paling poinnya. Jadi sekali Oke. lagi, gue nggak keluar dari Indonesia, gue dikeluarin dan kita nggak ada masalah apa-apa. Gue tetap ya, gue kalau ditanya ada dendam atau apa, kan ada tuh beberapa juga yang memancing tuh Mhm. netizen nih, viewer nih bilang Ijul anu nih gini-gini. Gue nggak pernah, sorry, gue bukan orang yang baperan mungkin awal-awal, karena gue tahu ya bedanya pergaulan di Jakarta tuh, tata bahasa Jakarta itu keras banget. Gue awal-awal pernah ke trigger, tapi semakin kesini ya Western Indonesia mungkin ya membentuk gue karakter orang yang udah nggak, gue memang orang bukan baperan sih, cuma mungkin bahasanya agak kasar dan gue nggak biasa ngeliat itu. Dan akhirnya gue udah sekarang ya udahlah, memang ini haknya mereka, mereka mau ngomong apapun itu. Intinya janganlah terlalu menggiring opini yang berlebihan, ya kan? Yang kalau lu mau tahu aslinya tuh tanya sama orangnya langsung gitu loh, jangan menspekulasi terlalu berlebih gitu loh. Jadi akhirnya takutnya gini, banyak orang ribut, banyak streamer ribut, banyak mungkin rekan partner ribut, yang bikin ribut itu bukan dari kitanya tapi dari lingkungan sekitarnya, mungkin viewernya ya kan, mungkin teman-temannya. Padahal kalau kita laki nih ya, laki selesaiin masalahnya face to face gitu misalnya. Kenapa lu ada ngomongin gue gini ya? Aduh, ya gini kenapa? Ya udah langsung ngomong aja belak-belakan gitu kan. Dan seperti itu, janganlah tergiring opini juga buat teman-teman yang lain tuh ya, jangan tergiring opini. Intinya gue nggak ada masalah apa-apa, gue keluar baik-baik, alhamdulillah. Gue coba menerima keadaan, gue dikeluarin, dan ya udah, namanya hidup. Satu, bukan berarti keluar dari West Indonesia gue harus pulang ke Kalimantan. Itu yang poinnya gue satu. Gue bakal pulang ketika gue bisa mengikuti apa naluri gue, apa doa dari setiap almarhum. Gue sudah gak punya nyokap, tapi bokap gue masih hidup yang sakit-sakitan. Selalu mereka cuma bilang, lu harus jadi orang. Kalaupun gue pulang, itu nampar diri gue sendiri dan mungkin bisa jadi beban moral buat gue, ya. Tapi gue tetap mau melangkah. Gue 1 hari, 2 hari itu kan, gue jalannya tunduk, mental gue hancur, semangat gue sempat hilang. Kembalinya gue terus belajar dong, namanya hidup terus jalan, life must go on, itu prinsip gue. Gue harus maju walaupun gue harus meneteskan air mata, walaupun gue harus tunduk, nangis, gimana pun caranya. Gue harus jadi orang dulu dengan cara gue bakal mencoba cara lain survive, entah gue nanti di e-sport lagi atau di hal yang lain. Yang pasti gue masih pengen menaklukkan
kota yang menantang gua gitu loh. Oke. Gitu. Berarti sekarang statusnya adalah lu seorang freelancer. Pengangguran, Pak. Kan gue biar Freelancer biar lembut pengangguran. bahasanya. Enggak usah, lu terlalu menggunakan bahasa yang sarkas gitu loh. Loh, Iya, berarti lu sekarang pengangguran, Jul. Iya, gua pengangguran nih sekarang. ya kan Jadi biar tolong. biar ini anak Udah bener-bener ya. nyantai aja, Pak. Oh, Udah ya nyantai ya aja. udah gini. Jul, Berarti pengangguran, sekarang Jul. lu Iya, gua nganggur. ya, gua jadi pengangguran nih, Lu sendiri pengangguran. udah Gua punya sekarang plan belum sih pengangguran. dalam beberapa minggu ke depan sebenarnya? Mau apa? Terus apa ya, kayak lu tuh mau ngapain sih? Karena lu bilang lu nggak mau pulang ke kota lu. Lu mau stay di Nggak Jakarta dulu. Lu emang udah punya plan, Jul, di Jakarta? nggak mau pulang, maunya digoyang. Gua mau beneran digoyang sama Jakarta, kelasnya Hei, Jakarta gitu itu loh. Biduan Pantura bukan lu. Oh, salah ya, salah. Salah. Hmm. Salah. Tapi lebihnya gini, kenapa gua nggak mau pulang? Gua pasti gini, Pak. Gua percaya sama satu satu ini kata-kata yang sering gua temuin sama orang-orang sekitar. Orang baik, ya, bakal ketemu orang baik, ya kan? Orang yang berusaha tidak akan membohongin hasil. Nah, sekarang gua cuma masih mau berusaha. Kalau ditanya stepnya apa, eh sampai hari ini gitu kan, sampai hari ini gua masih ngablu. Iya, nggak jelas banget dah gue. Bener, masih kayak ditanya, "Lu ngapain, Jul?" Udah nggak lama gue jadi jaga masjid aja dah, beneran nggak apa-apa deh gue, yang penting tetap di sini namanya. Ini kembali ke proses, Bab. Tuh. Ya, proses. Asal semuanya orang yang mau tahu, lu aslinya apa? Sorry, gue sudah ngerasain semua pekerjaan. Gue pernah jadi kuli, gue pernah jadi tukang parkir, gue pernah jadi mantan ekspreman, gue juga pernah mantan jadi apa, gue udah pernah gue lakuin. Ekspremannya tuh bukan ini sih, apa sih namanya? Debt collector gitu kan. Udah pernah tuh. Gue yang udah keluarin tato, baju digulung, bayar. Udah pernah semua. Jadi, tapi selalu gue berusaha kerjain yang halal. Ya, selama itu masih sesuai aturan pekerjaan gue dan job desk seperti itu, masih tidak menyalahi aturan, karena kebetulan kan gue nih anak hukum nih ya, jadi kayak tahu sedikit aturan, ya oke lah. Tapi kalau udah mulai salah ya udah, nggak bakal gue kerjain. Alhamdulillah itu sih yang gue lakuin adalah sesuai masih kodratnya. Dan kedepannya gue tadi sempat live stream nih, live stream lagi, live, kebiasaan live Di stream. mana? Biasa live stream Instagram? lah. Di Instagram, bener. Hmm. Alhamdulillah tadi rame banget. Ada beberapa teman-teman, pokoknya gue bilangnya likers haters aja lah. Ada likers, ada haters, ada yang hujat, ada yang gini. Yang hujat mah biarkanlah anjing menggonggong, ya kan, Ijul tetap berlalu gitu kan. Yes. Nah, tapi kalau yang likersnya alhamdulillah ada yang support tetap. Bang Jul live stream lagi, Bang Jul kayak gini. Gue cuma bilang satu, sekarang hidup gue satu, gue gak punya apa-apa, gue gak punya PC, gue gak bisa live stream. Gue mau paling ya mau apa, live dari HP, apa mau aplikasi apa gitu, atau yang kelihatan belah dada gitu kan, gak mungkin gue mah. Tetap mereka support. Kalaupun nanti gue di e-sport atau nggak di e-sport lagi, gue nggak tahu, tapi mereka tetap support dan mereka tetap mau dukung. Mereka juga kalau seandainya gue balik live stream atau balik nge-case lagi, entah gue di channel pribadi atau apapun itu, maybe nanti mereka bakal tetap support dan bakal tetap nonton gue, ya. Itu sih satu. Yang mau gue tulis lagi, gue kalaupun gue nanti seandainya gue live stream lagi atau gue nge-case lagi, gue bukan cari musuh, no, bukan cari musuh. Sekali lagi ya, kalau ada yang nanya, lu mau jadi saingannya mantan tempat pekerjaan lu, Jul, Indonesia? No, gue bukan cari musuh. Tapi di sini gue cuma bilang gue cuma cari rezeki, ya. Dan gue berhubungan baik, tetap menjaga silaturahmi sama mereka secara baik-baik. Gue bukan musuhan, tapi kalau untuk bersaing secara sehat, why not? Ya kan? Itu dari Gelataps. Oke. Tapi dari lubuk hati lo, setelah apa yang terjadi beberapa minggu terakhir lu di Jakarta dan tempat kerja lu sebelumnya, lu masih mau nge-cash, Jul? Sorry, mau Pak? Ya. Mau betul. Masih mau. Siapa tahu ya yang ngajak ngobrol gue ada turnamen mau manggil pengangguran ini, boleh. Atau mungkin Mas Melon yang lagi nonton ini, Mas Melon, boleh. Atau Mas Ger yang tadi sempat saya hello, MC-nya kosong Mas. Atau Mas Ger capek, boleh. Ganti ya. Gitu. Ada ini. Apapun itu. Kalau di film kan ada itu pemain pengganti kan mirip-mirip tuh. Iya, stand-in. Gue yang banting tulang, yang kebanting-bantingnya tuh gue ada, itu pokoknya gue ada itu. Oke.
Berarti masih mau ya ngekes ya? Alhamdulillah. Insya Intinya Allah masih sih, mau apapun itu. intinya berarti lu masih mau kerja banget di Jakarta. Intinya apapun bakal gua kerjain dalam notabene halal, apapun gua kerjain. Mau itu Oke. di e-sport maupun nggak di e-sport, apapun itu. Oke. Ya. Jadi tolong yang nonton ini atau dengar ini, tolong pengangguran satu ini, ya bersama Kapten Amerika kita akan mewujudkan Indonesia lebih baik bersama Ijul. Yeah. Sorry, sekarang nggak bisa bilang lagi Ijul WXC. Nggak ada udah lagi WXC-nya. udah nggak ada. Ijul doang ya sekarang ya. Ijul doang. Ijul doang. Bisa loh jadi nickname baru Ijul doang. Ya elah Ijul doang, kan mirip juga kayak yang lain. Ya dik doang, dik doang gitu Dik ya. doang. Tapi Jul, terakhir nih gitu. Sebenarnya apa sih yang lo cari gitu ketika, maaf ya, bukan gue menghina umur gue, sama lo juga seumuran lah, intinya sama gitu, tapi apa yang lo lakuin sekarang adalah bentuk sesuatu yang telah gue lakukan dan teman-teman caster lainnya lakukan di masa sebelumnya, 4 sampai 3 tahun yang lalu lah katakan. Kita udah mulai itu dan lu baru mulai sekarang. Ada gak sih yang lo takutin sebenarnya ketika lo memulai karir sebagai seorang shotcaster di Indonesia? Apalagi gamenya, ya oke lah, lu cukup beruntung dapat sebuah production house yang bisa membawa Dota kelihatan lebih besar. Tapi sebenarnya lu ada rasa takut gak sih? Sebelum ke pertanyaan terakhir gue nanti, silakan. Pertama kalau ditanya takut enggak, gue nggak pernah takut dengan apapun itu. Kalau malah gue ngerasanya takutnya malah apakah gue terlambat, sempat gue mikir gitu. Cuman gue kembali berpikir bahwasanya tidak ada kata yang namanya terlambat. Mungkin yang kemarin sempat beberapa senior gue, mohon maaf, senior caster, mungkin entah itu ada kesalahan dari SDA-nya ataupun SDM-nya yang mungkin belum bisa dibenahin, atau ada miss yang masih belum bisa dijelasin saat itu yang pelan-pelan gue cari jalannya. Maybe kedepannya gue yakin dan percaya ini bisa lebih baik kok. Jalur shotcaster, caster apapun itu, ini bisa. Mungkin kita harus koreksi diri masing-masing. Kenapa dulu ini sempat gagal yang namanya caster gitu kan? Kenapa ini dulu nggak laku gitu kan? Kenapa itu begini? Sebelum kita lihat ke orang lainnya, faktor Excel dulu, kita lihat ke diri kita sendiri dulu, pesannya dulu kan, personal brandingnya dibenerin dulu gitu kan, apa kekurangan kelebihannya, sisanya be yourself. Oke. And never surrender. Jadi itu punya orang, bukan salah be yourself doang, jadi diri sendiri aja. Ingat, tidak semua orang Pak suka sama kita, mau seperti kita. Kalau gue sih lebih jadi orang yang kita tetap buang ego untuk ngikutin apa katanya penonton kita, dan tapi tetap kita jaga satu identitas kita nggak boleh munafik, kita tetap jadi diri kita sendiri. Kita bakal ngehibur, yang gue bilang e-sport sekarang jadi entertainment sport sekarang, harus kita menghibur, memang dengan cara yang berbeda, mungkin asing di telinga pendengar atau mungkin itu annoying, tapi cara orang banyak Pak, dan gue salah satunya adalah dengan jadi caster yang menularkan semangat gue ke dalam nge-cast yang kadang di telinga orang selalu nggak selalunya enak gitu. Mau gue ajarin satu hal nggak? Apa tuh? Gini, gue selalu menanamkan ini ke gue juga gitu. Benci atau cinta, orang benci atau cinta ke kita itu win condition buat kita. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena kita sama-sama ada di otak dia. Karena kalau dia benci, dia akan mikirin kita. Ini orang ngapain sih gitu? Ini udah rusak belum orang ini hari ini gitu? Udah hancur belum orang ini? Kalau cinta juga sama, dia lagi apa ya? Iya. Itu aja yang. Iya juga ya. Oke, benar. Thank you. Ini jadi satu ini gue lagi. Thank you. Benar. Itu satu. Benci atau cinta kita buat orang lain, kita akan tetap ada di otak orang itu. Win condition buat kita kok. Gak usah pusing sama hidup, Jul. Ya. Bawa nyantai, tapi jangan leyeh tapi ya, maksudnya bawa nyantai tapi lo harus tahu tujuan hidup lo apa gitu. Karena kayak yang lo bilang tadi, ketika lo jadi orang baik, lo akan ketemu sama orang baik juga, dan semoga kedepannya lo akan ketemu sama orang baik ya. Amin ya robbal alamin. Ada pesan terakhir buat para teman-teman lo Ijul lovers di luar sana, Jul, sebelum kita udahan?
Oke, mungkin pesan gue terakhir satu sih. Terkadang ini yang paling ini sih ya. Ini tentang bukan hanya tentang apa yang gue kerjain sih, Pap ya, ya kan. Silakan. Kembalinya ini secara umum ya. Mhm. Apapun yang gue lakuin sampai detik ini, sampai titik ini, satu, gue cuman bermodalkan yakin dan lillahi ta'ala. Oke. Semuanya dan semua yang lu lihat di kamera itu terkadang itu berbeda dengan kenyataan ya. Di satu titik lagi nggak semua orang bisa menghibur, bisa ketawa ketiwi, belum tentu orang itu sebenarnya nggak punya masalah ya kan, nggak punya masalah. Jadi betapa hebatnya seseorang bisa tampil di satu frame, di satu kamera di depan halayak orang banyak dan berusaha menghibur walaupun ada yang nggak terhibur ya kan, karena itu sudah jadi pekerjaannya mereka ya kan. Itu hebat dan gue adalah salah satu orang yang seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak berekspektasi juga gue bakal jadi seseorang caster yang bagus, tapi gue bakal jadi seorang caster yang berusaha jadi orang yang lebih baik dan terus belajar ke depannya jadi lebih baik lagi. Oke. Gitu. Gila. Jadi dewasa ya abis kena kick. Eh, Ya udah. mulutnya yang Maaf. dikeluarkan. Maaf. Ya, bedanya apa, Ijul? Iya, dikeluarkan sama dikeluarin kan beda. Ya udah, terserah ya. Tapi Ya udah. intinya good luck buat Ijul. Yap, thank you, Paps. Jangan nyerah. Jakarta emang keras, tapi bukan berarti keras nggak bisa ditaklukin ya, Jul ya. Batu di cipratan air bulu juga bakal hancur ya kan. Oke. Ya udah kalau gitu Jul, sukses terus buat karirnya, sampai ketemu lagi. Semoga kita bisa siap satu event lah one day ya mungkin ya Jul ya. Nggak ada yang tahu. Udah turnamen lu cepetin buruan dah, panggil gua dah gitu dah, gua nganggur. Ini nih yang kayak begini nih minta diajak kerja nih. Ya udah ntar ya kita ngobrol lagi ya kalau gitu ya. Boleh. Sampai ketemu lagi. Goodbye Jul, sukses semuanya. Thank you, Bye. Bye.